Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membaca kitab-kitab akidah. Ini berdasarkan metodologi yang disarankan oleh Syekh Dr. Sultan Al-Umari, hafidhahullah ta'ala. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Madkhulun li Aqidatis Salaf atau Muqaddimah bagi akidah salaf. Baik. Yang pertama, Al-Wahdatul Ula, pertemuan yang pertama, Mabadi'u ilmil aqidah, pondasi-pondasi ilmu akidah, atau hal-hal yang perlu diketahui tentang ilmu akidah di permulaan belajar. Yang pertama tentu saja makna al-aqidati, makna dari akidah itu sendiri. Al-aqidatu mustaqqatun minal aqdi. Jadi lafadz akidah, kalimat akidah itu diambil dari al-aqdu yang memiliki makna ar-rabtu wasyaddu, yaitu ikatan yang teramat kuat. Wal-i'tiqadu huwal hukmu dzihni al-jazim. Adapun yang dimaksud dengan i'tiqad, jadi akidah, terus kemudian i'tiqad, yaitu keyakinan yang kuat, kokoh. Fa in tabaqal haqqa, kalau mencocoki kebenaran, fasahihun, maka disebut dengan akidah yang sahih. Wa illa fafasidun, dan jika tidak sesuai dengan kebenaran, maka disebut dengan akidah yang fasid atau batil. Walihada kanat al-aqaidu ala kismain. Oleh karenanya bisa kita ketahui bahwasanya akidah itu ada dua macam. Yang pertama, aqaidu sahihatun, akidah yang sahih, ka'aqidati tauhid wa aqidati khatmin nubuwah wa aqidatil ba'si. Yaitu keyakinan seseorang tentang pengesaan Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian keyakinan tentang penutup para nabi kenabian. Yang mana terakhir, sebagai seorang muslim, kita yakin Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla terakhir kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqidatil ba'si, dan keyakinan tentang hari pembangkitan nanti di hari kiamat. Maka disebut dengan aqidah sahihah atau keyakinan-keyakinan yang benar. Yang kedua, jenis akidah yang kedua adalah aqaidu fasidah, keyakinan-keyakinan yang batil. Ka'aqidatit taslis, seperti akidah taslis. Taslis itu trinitas. Wa aqidatit tanasukhi, dan akidah tanasukh. Ya, akidah tanasukh yaitu akidah reinkarnasi. Wa aqidatul hulul, dan akidah hulul yaitu penyatuan antara khalik dengan makhluk. Maka semua jenis akidah tadi, semuanya akidah ya, semuanya akidah. Tapi akidah yang kedua ini akidah-akidah yang batil, tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, apa saja yang dibahas dalam masalah akidah? Beliau mengatakan maudhu'ul akidah. Kita tadi belum menyebutkannya, Masya Allah. Ya, penulis kitab inilah Dr. Isa bin Abdillah As-Sa'di, yang mana beliau ini guru dari Syekh Sultan Al-Umari hafizahullah taala. Syekh Sultan Al-Urabi, Syekh Sultan Al-Urabi hafizahullah taala, sehingga beliau menyarankan tahapan-tahapan belajar akidah ya. Di antara yang pertama bisa menggunakan kitab Dr. Isa bin Abdillah As-Sa'di hafizahullah taala wa jazahu 'anil muslimina khairan. Baik, topik pembahasan akidah. Al-aqidatu min haitsu hiya yakhtalifu mawdu'uha bi ikhtilafil lail. Nah, yang mana akidah ini berdasarkan perbedaan pembahasannya, maka dia akan berbeda pula berdasarkan perbedaan agama. Jadi akidah seorang muslim beda dengan akidah seorang Yahudi. Akidah seorang muslim beda dengan akidah seorang Nasrani. Wa yakhtalifu kadzalika bi ikhtilafil firaq. Dan juga antar sesama golongan dalam Islam itu sendiri juga berbeda. Fakullu millatin laha aqidatun. Maka setiap agama punya akidah atau keyakinan tertentu. Wa kullu firqatin laha thariqah, dan setiap thariqah atau setiap firqah, setiap kelompok dalam Islam itu memiliki thariqah sendiri. Thariqah maksudnya adalah jalan dalam memahami agama Islam. Wa nahnu walhamdulillah nadrusul aqidatal islamiyyata ala thariqatis salafis salih. Dan kita alhamdulillah segala puji kepada Allah belajar akidah Islam berdasarkan pemahaman para salafus salih.
Yang mana nih akidah-akidah yang benar. Jadi akidah yang benar adalah akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman para salafun salih. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aqidata wa haddata mawdu'aha biadaqqin biadaqqi wa asfa ibaratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan tentang gamblang tentang akidah ini dan juga membatasi apa atau menjelaskan topik-topik pembahasan atau menjelaskan tentang bahasan yang akan dijadikan dalam masalah akidah dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir baik maupun buruknya. Wahadil usulu taduru haula salasati umur. Kalau kita simpulkan dari hadis tadi, maka tidak lepas dari tiga hal dalam bahasan akidah. Yang pertama adalah tauhid, yaitu terkait dengan apa? Keyakinan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tiada ilah yang berhak memiliki nama dan sifat yang mulia kecuali Allah, tiada ilah yang berhak untuk apa? Menciptakan atau tiada ilah yang menciptakan, merawat, menghancurkan dan lain sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nubuwah tentang kenabian, yang ketiga ya tentang ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Jadi perkara-perkara yang manusia tidak tahu dengan hal tersebut. Wa hadhil mahawiru as-salasatu tantazimu jami'a masailil i'tiqad. Yang tiga poin bahasan ini yang akan merangkum semua bahasan masalah akidah. Pertanyaan sekarang, maka kaifiyatul imani billahi wa ma alaqatuhu bitauhid wal qadar. Bagaimana cara beriman kepada Allah dan apa kaitannya dengan at-tauhid, dengan masalah tauhid dan juga al-qadar, masalah takdir. Maka jawabannya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, maksudnya adalah mengimani Allah dengan atau dalam empat hal. Yang pertama mengimani tentang wujud Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu bi rububiyati, mengimani rububiyah Allah, perbuatan Allah kepada makhluknya, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Al-imanu bi uluhiyah, bi uluhiyati, yaitu iman kepada uluhiyah Allah. Bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, dan iman kepada nama dan juga sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang mulia. Wa tauhidu murtabitun bihadhil umur min kulli wajhin. Dan tauhid ini ya terikat dengan empat hal ini dari semua sisinya. Enggak mungkin tauhid melepaskan salah satunya, enggak mungkin. Fal amroni al awal wa tsani huma tauhidur rububiyah. Yang pertama yaitu iman kepada wujud dan juga rububiyah Allah, perbuatan Allah, namanya tauhidur rububiyah. Wa tsalitsu tauhidul uluhiyah. Yang ketiga itu tauhid uluhiyah. Sementara yang keempat adalah tauhid asma was sifat. Nah, bagaimana kaitannya iman kepada Allah dengan takdir? Maka beliau mengatakan amal qadaru fa innahu yakni al imanu bi ilmillahi sabiq. Karena mengimani takdir ini sama halnya dengan mengimani keilmuan Allah yang telah lampau. Maksudnya keilmuan Allah yang telah lampau itu ilmu Allah mendahului sesuatu sebelum suatu tadi terjadi. Sebelum suatu tadi terjadi. Bukan berarti ilmunya Allah usang, enggak sama sekali. Nauzubillah min dzalik, kita mengatakan demikian. Subhanallahi amma yaqulun. Jadi ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang segala sesuatu sudah lampau mendahului sebelum suatu tadi terjadi. Wa bi kitabatil maqadiri, dan dengan penulisan Allah Azza wa Jalla terhadap takdir-takdir. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir semua makhluknya. Dari diciptakannya seluruh alam semesta dan juga isinya ini sampai nanti di hari kiamat. Wa bi umumil masyiati wal khalqi, dan keumuman masyiah dan juga khalq. Jadi Allah berkehendak, Allah menciptakan kehendak tadi dan lain sebagainya. Wa hadza ya'ni annahu dakhilun fi tauhidir rububiyah. Nah, keyakinan yang seperti ini masuk ke dalam pembahasan tauhidur rububiyah dan juga tauhid as-sifat.
Karena kita meyakini Allah Al-Qadir. Wa yumkinu kadzalika an ayyuqal, boleh juga kita mengatakan innahu dakhilun fi tauhidil uluhiyah. Juga masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Bi'tibari anna hadha tauhida mutadamminun li tauhidir rububiyyati was sifati bima fi dzalika al-imanu bil ilmi wal kitabati wa umumil masyiati wal khalqi. Kenapa kok dimasukkan juga tauhid uluhiyah? Ya karena bahwasanya tauhid ini mengandung pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Jadi meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah tentu nggak akan lepas dari tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Taib. Berikutnya, asmaul aqidah. Nama-nama akidah. Ini maksudnya adalah istilah akidah ini dinamakan dengan nama apa saja. Al-aqidatu ashharu. Ashharu asma'i hadal ilmi fi hadal asri. Di zaman ini, kajian teologis itu memang lebih apa? Lebih masyhur, lebih semarak dinamakan dengan nama akidah. Wa qad ishtahara bihadzal ismi min iddati qurun, dan sudah lama penyebutan dengan nama akidah ini di beberapa masa. Walakinnahu kana yu'rafu 'inda salafi ma'a hadzal ismi bi asma'in ukhra. Akan tapi di sisi para salaf, ulama-ulama mutaqaddimin, ya ma'ahadal, dikenal atau kajian teologis itu dikenal dengan apa? Dengan nama-nama yang lain. Jadi kajian akidah itu dikenal biasanya dengan nama-nama yang lain. Rubbama kanat aktsaru syuhratin minhu wa minha. Boleh jadi ada yang lebih masyhur dibandingkan penyebutan lafaz akidah. Yang pertama al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Jadi ada yang menyebut pembahasan akidah dengan sebut fiqhul akbar. Berarti ada fiqhul saghir atau fiqhul asghar, yaitu kajian-kajian tentang masalah cabang ilmu yang lainnya di luar pembahasan akidah. Mislu kitabil fiqhil akbar li Abi Hanifah. Seperti karya Abu Hanifah dengan kitabnya yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Wa yuqalu inna lisyafi'i kitaban bihadzal ismi aidan. Begitupun dikatakan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i juga memiliki kitab dengan judul yang sama. Wallahu a'lam. Yang kedua Al-Iman, ada yang nyebutnya Al-Iman. Jadi dikatakan Al-Iman berarti kajian tentang akidah. Mislu kitabil iman li Abi Bakar ibnu Abi Syaibah. Jadi misal Kitabul Iman karya Abu Bakar ibnu Syaibah. Wa Kitabul Iman li Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wa Kitabul Iman li Ibnu Mandah, li Ibni Mandah. Jadi beberapa kitab ulama yang membahas tentang akidah bukan dinamakan dengan Kitabul Aqidah, tapi Kitabul Iman. Begitupun ada yang menamakan dengan Kitabul Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar. Baik. Yang ketiga as-sunnah, ada yang dinamakan dengan sunnah. Sebagian ulama salaf juga apa? Kana yutliku alal aqidati ismas sunnah. Jadi memutlakkan pembahasan akidah dengan nama atau dengan julukan as-sunnah. Contoh as-sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, atau as-sunnah Ibnu Abi Asim, atau as-sunnah lil Khalal, atau as-sunnah lil Barbahari. Ini kitab-kitab yang masyhur. Hendaknya seorang muslim, seorang penuntut ilmu tidak lepas dari pembahasan kitab ini. Asy-syari'ah. Juga ada ulama yang menyebutkan bahwa pembahasan akidah juga dinamakan dengan asy-syari'ah. Famin ulama salaf man atlaqa 'alal aqidati isma syari'ah wa itlaqun sahih. Ini juga enggak masalah. Di anna syari'ata qad yuradu biha ma syara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya syariat itu sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di dalamnya ada pembahasan akidah. Wa qad yuradu biha ma syara'ahu Nabi minal amal. Ada juga yang disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain tema akidah juga tema yang lain fikih. Wa qad yuradu bihal amran kilahuma. Boleh jadi dimutlakkan pada dua penyebutan tadi. Wa mimman atlaqa isma syari'ati ala hadzal ilmi Abu Bakar al-Ajurri. Nah, jadi Imam Abu Bakar al-Ajurri rahimahullah taala menulis kitab namanya Asy-Syari'ah. Fi kitabihi Asy-Syari'ah. Jadi beliau menyebutkan pembahasan Asy-Syari'ah ya pembahasannya akidah. Wa kadzalika Ibnu Battah fi kitabihi Al-Ibanah an syari'atil firqatin najiyah. Di Al-Ibanah an syari'atil firqatin najiyah. Maksudnya bukan amalan, tapi maksudnya adalah akidah. Wa yusammal ibanatul kubra, atau sebutan tadi Al-Ibanah al-kubra. Yang kelima ada istilah juga usuluddin. Faqad atlaqa ba'du ulama salaf hadzal isma 'alal aqidati li'annaha al-qa'idatal lati yaqumu 'alaiha din. Jadi kadangkala apa?
Usuluddin disebut dengan usuluddin. Kajian teologis atau akidah disebut dengan usuluddin. Kenapa demikian? Li'annaha al-qa'idatul lati yakumu 'alaiha din. Karena akidah itu ya usul, pondasi yang mendasari agama tadi berdiri. Wa min dzalika kitabu asy-syarhu wal ibanah an usuli sunnah wad diyanah. Nah, usuli sunnah wad diyanah karya Ibnu Battah. Wa yusammal ibanatus sughra. Ini ibanah sughra. Wa kadzalika Abul Hasan Al-Asy'ari lamma raja'a ila madhhabis salaf ketika Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di periwayatan tentang ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan beliau mengunggulkan pendapat Abdul Hasan Al-Asy'ari rujuk kepada mazhab salaf. Allafa kitabahu al-masyhur al-ibanatu an usulid diyanah. Usuluddin, usulud diyanah. Walakin fil qawli biruju'ihi li sunnah al-mahdhah fi hadzal kitab nazar. Akan tapi pendapat yang menjelaskan bahwasanya Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala rujuk kepada sunnah al-mahdhah fi hadzal kitab, di kitab ini nadharun, ada sedikit perdebatan. Li'annahu sara fihi ala tariqati Ibnu Kilab fi sifati al-ikhtiyariyah la ala tariqati salaf. Karena beliau membangun pendapat di kitab ini tentang masalah sifat-sifat ikhtiyari, nanti kita akan jelaskan di pembahasannya. Di atas, bukan di atas apa? Bukan di atas metodologi salaf dalam memahaminya. Yang keenam, al-aqidatu. Ada sebutan dengan akidah. Jadi tadi gimana tadi? Rubbama kanat aktsaru syuhratin minhu. Baik. Ya, taib. Yang keenam al-aqidah. Dan sebagian ulama memutlakkan pembahasan teologis ini dengan nama akidah. Kakita bi aqidati salaf wa ashabil hadis Ibnu karya As-Sabuni rahimahullah taala atau syarhu usuli i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah karya ya Abdul Qasim Al-Lalikai dan seterusnya. Wa min asyharil kutubil lati tahmilu hadzal isma kitabul lum'atil i'tiqad. Ada juga lum'atul i'tiqad. Ini banyak dikaji di oleh para ustadz kita. Wal aqidatul wasitiyah, al aqidah al wasitiyah. Wal aqidatut tahawiyah, kata Abu Ja'far at-Tahawi. Wa sanatakallamu anha qalilan li syuhratiha wa nafriha. Nanti di bahasanya kita akan bahas tentang kitab ini. Amma lum'atul i'tiqad fahuwa kitabun mukhtasarun fil aqidati lil muwaffaq Ibnu Qudamah. Adapun Lum'atul I'tiqad, maka kitab tersebut kitab yang ringkas dalam kajian akidah yang ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dan telah disyarah dijelaskan dengan syarah yang sangat baik ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Lum'atul I'tiqad, dan ini hendaknya menjadi kitab yang dibaca oleh para pemula, kata beliau hafizahullah taala. Baik. Oh, masih banyak ya. Wa ammal aqidatul wasitiyah. Adapun aqidah wasitiyah karena Ibnu Taimiyah, fa huwa matnun jayyidun fil aqidah. Aqarra bi jazalatihi wa naf'ihi hatta al mukhalifin. Kata beliau hafizahullah taala, adapun kitab aqidah wasitiyah ini matan yang sangat baik sekali dalam masalah akidah. Bahkan diakui oleh lawan maupun kawan. Waqad syaraha iddatu waqad syuriha iddata syuruhin. Fasyarahahu Zaid ibnu Fayyad fi kitabihi Ar-Rawdah An-Nadiyah wa syarahahu Abdul Aziz bin Rashid fi kitabihi At-Tanbihat Sunniyah wa syarahahu Muhammad ibnu Utsaimin wa syarahahu Shalih Al-Fauzan wa ghairuhum min ahli ilmi. Ya, kita tinggal milih aja. Ustadz, kajian apa kita tinggal milih saja. Yang terbaik adalah penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi dibacakan di hadapan Ustadz atau Ustadz membacakan di hadapan kita. Amal aqidatut tahawiyah. Adapun aqidah tahawiyah, kitab aqidah tahawiyah, fahuwa matnun qadimun fil aqidati walahu syuhratun wasi'atun wa yu'khadhu alaihi annahu ala aqidatil murji'atil fuqaha wa annahu dzakara fil matni ibaratin mujmalatan tahtamilul haqqa wal batila. Adapun aqidah tahawiyah ini matan yang cukup lama sekali, jadi cukup jadul. Dan di dalamnya terdapat pembahasan tentang masalah akidah yang sangat luas. Yang sangat luas. Wa yu'khadhu alaihi, dan beberapa ulama menentang atau beberapa ulama mengkritik karena ada sedikit nuansa murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha. Ini samar sekali ya antara murji'ah. Jadi beda antara murji'ah dengan murji'ah fuqaha. Bedanya sangat tipis sekali. Nanti kita akan bahas di pembahasannya insyaallah ta'ala. Karena beliau menyebutkan ibarah-ibarah, ungkapan-ungkapan di kitab Tahawiyah tadi, atau akidah Tahawiyah, ibarah-ibarah yang mujmalah, yang bisa dibawa ke arah mana yang benar, bisa dibawa ke arah mana yang salah. Walihada syaraha, walihada syuriha ala tariqati salaf,
wa ala tariqatil khalaf. Disyarah dengan cara atau metodologi salaf dan juga metodologi setelah salaf. Itu orang-orang masa kini. Wa afdalu syuruhihi alal itlaq wa syarhu Ali ibnu Abil Is al-Hanafi. Ini para ulama hampir sepakat ya. Kemasyhuran syarah yang paling baik kata para ulama adalah syarah Ibnu Abil Is al-Hanafi. Wa syarhun azimun naf'i ala tariqatil muhaqqiqin minas salaf. Ini sudah direkomendasikan lah, sudah direkomendasikan. Rekomendasikan oleh para ulama yang mana ya Ibnu Abil Is memiliki kapabilitas di sana. Walihada kana huwal kitabul muqarrar fil jami'ati Saudiyah wa ghairiha minal jami'ati allati tasiru ala tariqati salaf fil aqidah. Nah, karena kitab ini menjadi rujukan di perguruan-perguruan tinggi di Saudi dan juga selainnya di tingkat universitas yang mana mereka yang berjalan di atas metodologi salaf dalam masalah akidah. Yang ketujuh at-tauhid, ada juga penyebutan tauhid. Waqad atlaqa ba'du ulama salaf ala hadzal ilmi ismu tauhid. Ya, ala hadzal ilmi ismu tauhid. Jadi kadang juga pembahasan akidah teologi disebut dengan ismu at-tauhid. Contoh kitab tauhid wa isbatu sifat Rabbi azza wa jalla karena Ibnu Khuzaimah. Wa kitab tauhid ma'rifatu asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi karya Ibnu Mandah dan lain sebagainya. Ternyata para ulama salaf juga menulis kitab tauhid. Dan sebagian kita kenalnya hanya kitab-kitab mutaakhirin. Wala zala itlaqu hadzal ismi 'ala al-aqidah musta'malan hatta fi hadzal asr. Nah, penyebutan dengan nama akidah itu digunakan hingga masa sekarang ini. Wa min asyari kutubil aqidah allati tahmilu hadzal isma, yang menggunakan penyebutan nama at-tauhid ini apa? Contohnya apa? Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Faqad kathura i'tina unnasi bihi. Para atau manusia-manusia setelah beliau ya banyak memiliki andil dalam masalah menyebarluaskan kitab ini. Li'idhami naf'ihi, karena besar manfaatnya dan juga penting pembahasannya, hatta asbaha min aktsaril kutubi tiba'atan wa intisyaran. Min aktsaril kutubi tiba'atan wa intisyaran. Bahkan di masa kini menjadi kitab yang paling banyak dicetak dan juga disebarluaskan. Wa nadhran li syuhrati hadzal kitab wa inayatin nasi bihi kathurat syuruhuhu wa ta'addadat wa tanawwa'at wa sanalqi nadratan ujala ala hadhihi syuruh. Dan melihat masyhurnya kitab ini, terus kemudian perhatian manusia terhadapnya, terus banyak syarah-syarahnya, beraneka ragam, tinggal kita milih aja, nanti insya Allah akan muncul bahasanya tentang kitab ini. Taib. Sedikit lagi ya. Ma'ahammu syuruhi kitab tauhid. Apa syarah? Jadi karena tadi pembahasan tentang syarahnya banyak, kita sekarang akan bahas syarah apa sih yang paling baik. Beliau mengatakan hadzi kitab tauhid bihtimamil ulama mundu ta'lifihi wa ilal yaum wa min hadhihi syuruh. Jadi beliau meneliti kecil-kecilan tentang kitab tauhid, tentang bagaimana ulama perhatian dengan kitab tauhid ini, dan beliau menyimpulkan bahwasanya kitab syarah yang baik terhadap kitab tauhid ini yang pertama adalah Taisirul Azizil Hamid karya Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Waqad wa huwa aqdamu syuruh wa awwaluha wa awsawha. Kitab ini termasuk kitab syarah yang datang di generasi awal, bahkan paling luas. Illa anna mu'allifahu lam yukmilhu, akan tapi sungguh disayangkan qadarullah penulisnya tidak sempat menyelesaikannya. Faqad waqafa ala babin ma ja'a fil musawwirin. Dia berhenti di bab tentang hukum musawwir, yaitu orang-orang yang melukis makhluk hidup. Waqad wada'tu takmilatahu min Fathil Majid wa huwa matbu'un mutadawilun. Dan beliau melengkapi pembahasan tadi, jadi nempel pembahasan supaya pembahasan itu lengkap. Yang kedua ada Fathul Majid. Ya, ini Tasirul Azizil Hamid, sekarang Fathul Majid. Sekarang enggak ya. Ini maksudnya waqad wudi'at takmilatuhu min Fathil Majid. Fathil Majid diambil atau syarah dari Fathil Majid diambil
untuk melengkapi pembahasan Taisirul Azizil Hamid. Ini mirip kalau misalnya kita tahu Akhirin, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nulis syarah namanya apa? Syarah Alfiyah Ibnu Malik, syarah Alfiyah Ibnu Malik. Dan beliau belum sempat menyelesaikan pembahasan Alfiyah Ibnu Malik sehingga syarah beliau ditempel dengan syarah apa? Ibnu Akil. Yang kedua Fathul Majid karya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Wa hadzal kitabu ibaratun an tahdhibin wa tartibin wa takmilin li taysiril azizil hamid. Ini dianggap sebagai ya ringkasan, versi ringkas dari kitab Taisirul Azizil Hamid. Waqad hadhi waqad hudhiya hadzal kitabu. Oh tadi hudhiya kitabu tauhid ya, bukan hadhi, afan. Waqad hudhiya hadzal kitabu bi syuhratin wasi'ah wa tubi'a marratin katsirah wa balagha katsiran minal muslimina fi anha'il alam. Dan kitab ini ya mendapat perhatian dari kaum muslimin di seluruh alam. Yang ketiga Fathul Majid karya Utsman bin Mansur wa huwa akbaru syuruhi kitab tauhid. Ini juga sama namanya Fathul Majid tapi penulisnya beda. Waqad tubi'a muhaqqaqan fi arba'ati mujalladat. Diterbitkan dalam 4 jilid. Illa anna hadzal kitab lam yahudz bi qabuli a'immatid da'wah walahum kalamun tawilun fi naqdil kitab wa muallifuhu fid duroris saniyah. Oh, salah ya. Walahum kalamun tawil fi naqdil kitab wa muallifi. Dan ada apa? Perbincangan panjang tentang masalah kitab dan juga penulisnya di kitab Ad-Durar As-Sunniyah, Ad-Durar As-Saniyah. Nah, yang keempat Hasyiatu Kitab Tauhid. Banyak ya tentang kitab Tauhid ini. Nah, karya Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Ini hasyiah yang ringkas sekali. Nah, untuk ini mau baca dari sini dulu aja. Wa ya hasyiyatun nafi'atun wa muharrarah. Ini hasyiahnya ringkas dan bermanfaat. Walihada ya'ulu 'alaiha katsirun min ahli ilmi fi tadrisi wa ta'lif. Banyak merujuk ke kitab ini dalam masalah ketika ngajar, ketika nulis, jadi dirujuk singkat pembahasan singkatnya dibaca dulu, generalnya dibaca dulu terus kemudian melahirkan karya-karya yang lebih panjang. Yang kelima Al-Qaulus Sadid karya As-Sa'di rahimahullah taala. Kitabun mukhtasarun fi qawaida wa dhawabit wa dhawabit tauhidil uluhiyah. Fi qawaidi wa dhawabit tauhidil uluhiyah. Kitab yang ringkas yang membahas tentang kaidah-kaidah dan dhawabit tauhid uluhiyah. Wa huwa fi hadzal janibi la nadhira lahu wa qad tubi amiraran. Ya Masya Allah berarti diharuskan untuk dibaca ya tentang kaidah-kaidah dan batasan-batasan atau apa namanya dhawabit Tauhid Uluhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Dan tidak ada tandingannya kata beliau. Yang keenam Al-Qaulul Mufid, ini kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini dicetak dengan 3 jilid besar. Wa kitabun hafilun bil ilmi wa tahqiqat an-nafi'ah. Ini kitab yang penuh dengan ilmu. Wa hunaka syurukun ukhra li kitab tauhid siwa ma dzukira. Kakurrati uyunil muwahhidin wa ibtalit tandid wa durarin nadid wa ghairiha katsir. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan Allah karuniakan taufik agar kita mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.